Halo anak-anak, ketemu lagi dengan kami guru mengajar matematika kelas 10. Kita hari ini akan belajar tentang eh, aturan segitiga ya, atau rumus yang ada trigonometri yang lanjut. Kita akan belajar tentang rumus-rumus segitiga. Nanti kita akan belajar dua hal ya, ada aturan sinus sama yang satu lagi nanti aturan kosinus, sama nanti ada luas segitiga. Jadi kita akan membahas tentang beberapa segitiga. Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang sin cos tan gitu ya, tapi segitiganya pakai segitiga siku-siku supaya kita nyari nilai sin cos tan-nya. Nah, sekarang kita akan belajar namanya pertama aturan sinus dulu ya. Nah, di sini kita akan belajar gimana sih maksudnya aturan sinus itu ketemunya seperti apa. Nah, perhatikan di sini ada sebuah segitiga. Dalam segitiga ABC berlaku BC itu adalah A. Nah, ini sistem penamaan ya. Ini ada sisi BC. Nah, di sini nanti nama sisi ini adalah sisi A karena dia di depannya A, makanya ini A kecil gitu. Terus AC itu adalah B, AC itu di depannya B kan, set di depannya maka ini B kecil. Kemudian AB itu adalah C, AB itu adalah C karena di depannya C ini. Di sini ada C kecil. Oke, saya tulis dulu ya. Tadi yang BC itu adalah A. Terus kemudian ini A ya. Terus kemudian saya punya AC. AC itu adalah B. Terus kemudian saya punya AB itu dia adalah C. Gitu ya. Oke. Lanjut. Jadi segitiga ABC ini segitiga sembarang ya, bukan dimaksud segitiga siku-siku. Kemudian di sini dikatakan, jika CD adalah garis tinggi dalam segitiga ABC. CD itu adalah garis tinggi dari segitiga ABC. Lihat segitiga ABC yang E ini abaikan dulu ya. Ada segitiga ABC, tingginya adalah CD. Nah, kalian ingat maksudnya garis tinggi? Garis tinggi adalah garis yang tegak lurus sama alas. Nah, anggap aja ini alasnya, maka ini tingginya tegak lurus. Tingginya bukan CA. Kenapa? Karena dia miring. CD adalah garis tingginya, di sini siku-siku. Ya, nah. Karena CD adalah garis tinggi dari segitiga ABC. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat di sini CD itu membagi segitiga ABC menjadi dua. CD membagi segitiga ABC jadi dua. Pertama ada segitiga yang sebelah sini CAD, oke? CAD. Terus ada lagi segitiga CDB. CDB. Oke? Awalnya ABC yang ini. Terus karena ada CD, dia dipecah di ada sebelah sini ADC sama CBD sebelah sini. Gitu ya. Nah, kedua segitiga itu CAD sama CDB itu sama-sama segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Karena CD adalah garis tinggi yang di sini mengatakan dia siku-siku. Ya, CDB siku-sikunya di D. Jadi BC jadi sisi miring. Terus segitiga yang CAD, siku-sikunya di D. Sisi miringnya di mana? Di AC. Gitu ya. Oke, itu dulu pahami. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, tadi saya mengatakan ada terbagi menjadi dua dua segitiga ya. Dalam segitiga DBC ya, maka akan berlaku sin B. Apa itu sin B ya? Kita lihat yang di sini. Nah, kita akan punya CDB. Nah, kita taruh alfanya sebelah sini. Atau sin dari sudut B, sin B, sudutnya yang sebelah sini. Sin B itu kan sin apa rumusnya? Sin depan dibagi dengan miring. Apa depannya B? Yaitu adalah CD. Ya, dibagi dengan miringnya adalah BC. Oke, sin B itu sama dengan CD per BC karena depan dibagi dengan miring. Oke, kita peroleh ini. Sehingga kalau saya ini kalikan dengan BC semua jadi CD ya. CD ini akan sama dengan sin B, BC dikali dengan sin B. Saya kali silang aja. Atau dapat saya katakan CD sama dengan A kali sin B. Loh, kok BC jadi A? Iya, karena tadi sudah kita namakan bahwa BC, sisi BC itu sama dengan A kecil. Jadi tinggal saya ganti. Jelas? Oke, tadi kita pakai segitiga yang
DBC, DBC. Sekarang kita pakai segitiga satunya, ADC. Oke, dengan cara yang sama, kalau tadi kita pakai sin B, yang sebelah sini kita pakainya adalah sin A. Nah, sudutnya ada di sebelah sini A. Hiraukan yang garis yang ini. Ada yang A ini. Sin A, depan dibagi miring. Depannya sisi A adalah CD. Oke, fokus sama segitiga ADC ini dulu. Yang lainnya abaikan. Sin A, DC, dibagi dengan miringnya adalah AC. Oke, DC per AC. Nah, jadi tulis di sini. Sin A sama dengan depan dibagi miring. Terus kita kali silang sama seperti yang di sebelumnya tadi. CD sama dengan sin sudut A dikali dengan AC. Nah, kayak tadi. AC adalah sisi B. Oke, AC adalah sisi B. Sehingga ini dapat saya ganti jadi B. CD sama dengan B kali dengan sin A. Oke, apa yang kita pelajari dari sini? Dari segitiga DBC, kita peroleh bahwa CD itu akan sama dengan A dikali dengan sin B. Sedangkan di sini kita peroleh CD itu sama dengan B kali sin A. Loh, berarti sama dong. Kan ini sama-sama CD-nya. Sama-sama sisi CD. Efeknya adalah dengan demikian diperoleh, karena CD sama dengan CD gitu ya. Ini A sin beta ini akan sama dengan B dikali sin A, sin sudut A. Gini ya, ngerti ya? A sin beta sama dengan B sin A. Kenapa sama? Karena sama-sama CD-nya. Atau dapat ditulis, ini jadi bentuknya dirapikan saja. Ini kan A kali sin B, B kali sin A. Jadi ini semuanya dibagi dengan sin B kali sin A. Jadi ini ya gampangnya mungkin dikali silang. A per sin A sama dengan B dibagi dengan sin beta. Itu yang pertama, ya. Oke, kalau kalian lihat tadi saya suruh mengabaikan untuk yang AE. Nah, kalau kalian perhatikan AE itu akan sama nanti kondisinya seperti yang CD ini. Coba kita cari yang kedua. Oke. Nah, ini tadi sudah ya dapat yang pertama. Kemudian kita perhatikan lagi segitiga ABC. Nah, kita punya AE adalah garis tinggi dalam segitiga ABC kayak tadi. AE adalah garis tinggi dari segitiga ABC dengan yang alasnya adalah BC. Kalau alasnya BC berarti tingginya adalah EA gitu toh? Ya, oke. Sama kayak tadi, EA atau AE ini akan membagi dua segitiga jadi AEC sama AEB. Ya, dua segitiga yang ini ya. Nah, lakukanlah yang seperti tadi. Jika AE adalah garis tinggi di dalam segitiga ABC, maka dalam segitiga AEC dulu kita lihat AEC. Nah, kita akan cari sin sudut C. Sudutnya di sini C. Sin adalah depan dibagi miring. Depannya adalah AE dan miringnya adalah AC. Oke, AE per AC. Saya kali AE sama dengan AC kali sin C. AC-nya saya ganti dengan, oh ya tadi kelewatan ya. Ini tadi namanya adalah B. Ini adalah A. Dan ini namanya adalah sisi C. Oke, biasakan ya. Depannya si sudut C, C kecil. Depannya sudut A berarti A kecil. Depannya B berarti B kecil. Kalau ini P, Q, R berarti ini P kecil. Ya, ini Q tadi ya, berarti ini Q kecil. Ini R berarti ini R kecil. Kayak gitu aja gampangannya. Oke. Karena AC tadi adalah B, maka saya isi AE sama dengan B kali dengan sin C. Oke. Jadi saya punya AE sama dengan B kali dengan sin C. Selanjutnya, kita tadi sudah pakai segitiga yang ini, kita pakai segitiga yang A, E, B. Nah, berlaku juga sin B. Nah, sin B yang ini ya, sin B sini. Ini kan sisi apa? Sisi tegak lurusnya di sini, maka AB jadi sisi miring karena ini tegak lurus dan ini tinggi, ini jadi alas, maka ini sisi miring. Sin B, ya sin B depannya adalah AE, dibagi miringnya adalah tadi AB. Ingat ya, miringnya AB loh, bukan AE. Kenapa? Karena siku-sikunya ada di sini. Ya, di depannya siku-siku itu selalu sisi miring. Sin B sama dengan AE per AB. Oke, kali silang kayak tadi. AE sama dengan AB kali sin B. AB diganti sama C kecil. Saya ganti. Oke, sama kayak tadi, saya punya AE sama dengan ini, saya punya AE sama dengan ini. Maka dapat saya samakan dong. AE-nya yang ini sama AE-nya ini. Jadinya B sin C sama dengan C sin B.
Sudah? Kemudian kita samakan atau kita otak-atik saja, kita sederhanakan B sin C sama dengan C sin B. Ini di kali silang, ini sin B per sin B sama dengan C per sin C, gitu kan ya. Oke, ini ini bukan 1 ya. Ini harusnya adalah 2. Kalau di modul kalian masih angkanya 1, gantiin 2. Oke. Sudah, kita punya ini 1 dan ini 2. Kemudian di sini tulis dari 1 dan 2 diperoleh aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Lo kok bisa? Iya. Ya, kenapa bisa seperti ini? Karena ini ada irisannya. A per sin A itu sama dengan B per sin B. Oke? Dan di sini B per sin B itu ternyata C per sin C. Loh, ini itu sama dengan C per sin C. Ini sama ini kan mirip. Kalau saya punya ini sama dengan ini, ya, ini 1, ini apa ya? 1 sama dengan 2. 2 itu sama dengan 3. Berarti 1 sama 3 itu sama dong. Ngerti maksudnya? Kalau ada barang A sama barang B itu ternyata sama. Terus saya punya barang B sama barang C itu sama. Berarti saya juga dapat menyimpulkan bahwa A itu sama dengan C dong. Kenapa? Ada penghubungnya, yaitu dia sama dengan B. Ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Maka ini akan sama dengan A gitu. Jadi gampangannya ya, ini sama dengan ini sama dengan C. A sama dengan B sama dengan C. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Udah gitu. Nah, itulah rumus-rumus segitiga yang untuk aturan sinus. Yang aturan sinus itu yang paling mudah. Nah, kita prakteknya seperti apa? Pak, ini kok ada 3, gimana cara kerjanya? Oke, nanti kita akan coba kerja. Langsung ke contoh. Oke, di sini kita punya contoh. Diketahui segitiga ABC lancip. Oke, ABC lancip. Segitiga itu ada 2 jenisnya. Ada segitiga lancip, kemudian ada segitiga tumpul. Lancip itu ketiga sudutnya. Ingat ya, segitiga itu jumlah sudutnya ini 1, 2, 3. Kalau dijumlah, nilainya harus sama dengan 180 derajat. Ingat ya. Terus kalau lancip, maka ketiga sudutnya ini tidak ada yang bernilai lebih dari 90 derajat. Pak, kalau segitiga ABC tumpul, kalau tumpul berarti ada salah satu sudutnya. Ingat, cuma salah satu sudutnya itu lebih dari 90. Nggak bisa ada 2 sudut yang lebih dari 90. Kenapa? Kalau ada 2 yang lebih dari 90, bukan segitiga namanya. Coba, kalau salah satu sudutnya 100, satunya juga 100. Nah, ini tumpul 100 nih. Yang ini juga tumpul 100. Kalau dijumlah berapa? 200. Lebih dari 180 derajat kan? Jadi itu bukan segitiga. Segitiga itu kalau dijumlah, ketiga sudutnya sama dengan 180 derajat. Ingat, itu di SMP sudah pernah. Kita lanjutkan ini. Diketahui segitiga ABC lancip. Ingat lancip. Dengan sudut A adalah 60 derajat, B 45 derajat, dan B, sisi B ini ya, kalau B kecil namanya sisi B, sama dengan 4 cm. Untuk hitunglah panjang BC. Oke, di sini saya bantu dengan menggunakan segitiga sembarang. Kemudian saya akan menulis di sini. Oke, segitiga saya kasih nama dulu ya. Ini A, sesuai namanya segitiga ABC, ini B, dan di sini adalah segitiga C. Kemudian yang diketahui, apa yang pertama, sudut A adalah 60 derajat. Di manakah sudut 60 derajat? Apakah di sini, apakah di sini? Di sudut A. Maka ini saya tulis 60 derajat. Di sini adalah saya tulis 60 derajat. Oke? Oke, baik. Kemudian apa yang diketahui? Sudut B 45 derajat. Maka B di sini isinya adalah 45 derajat. Di sini saya isi 45 derajat. Oke, lanjut. Apalagi yang diketahui? Sisi B adalah 4 cm. Nah, kita belum namai ya. Oke, coba kita latihan dulu untuk menamai. Ini A besar, maka di sisi ini adalah A kecil. Ini B, berarti di depannya adalah B kecil. Ini adalah sudut C, depannya adalah C kecil. Oke, kita akan kasih nama. Ini A kecil, kemudian ini B kecil, ini C kecil. Oke, kemudian kita akan namain B itu 4 cm. B itu 4 cm, jadi yang di atas ini ya. Yang B
Yang atas ini sama dengan 4 cm. Oke, itu saja yang kita ketahui. Ini satu, ini sudut A60, B ini. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah panjang dari BC? BC yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah sisi A. Oke. Sekarang saya sudah kasih contekan di sini, bukan contekan sih. Ya, untuk pengingat saja. Kita punya rumus aturan sini adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, di sini kan ada 3 tuh. 1, 2, 3. Nah, kalian silakan pakai salah 2 dari ini. Tapi lihat dari yang diketahui. Coba, kalian yang diketahui adalah ada sisi A. Oh, berarti A diketahui. Ada sudut A, berarti sin A diketahui. Ya. Kemudian ada B. B yang A ditanyakan ya. Ya kan? BC yang ditanyakan adalah sisi A. Kemudian kita punya sudut B 45, sin B nanti ketahuan. Kemudian B 4 cm, maka B-nya akan ketahuan. Kalau kita pakai C, bisa nggak? C, apakah ada sisi C? Nggak ada. Sin C apakah ada? Oh, tidak ada juga. Tapi sebenarnya sin C bisa dicari. Sudut C bisa dicari. Jadi kita pakainya itu yang ada di soal yang diketahui. Karena yang ditanyakan adalah panjang BC, yaitu yang ditanyakan adalah berapakah ini A-nya, gitu ya. Berapakah pakai A-nya? Maka yang ditanyakan, yang kita pakai adalah A per sin A, karena yang ditanyakan adalah A. Kemudian yang ditanyakan apa? Sisi C atau sisi B? Yang diketahui sisi B, maka kita pakai B per sin B. Karena C-nya tidak diketahui, maka C-nya tidak usah dipakai. Kita pakainya adalah A per sin A sama dengan B per sin B. Udah, tinggal masukin. A-nya berapa? Tidak tahu, Pak. Sin A-nya, sudut A-nya adalah 60. Maka kita isi dia jadi sin 60. Terus B, B-nya adalah 4 kita isi. Dan sudut B adalah 45 derajat diisi. Oke, sudah, sekarang tinggal diproses. Kalian ingat 60, 45 adalah sudut istimewa, jadi kalian bisa isi langsung. A per sin 60 itu setengah akar 3 ya. Dan 4 per sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, udah, ini tinggal diselesaikan, dikerjakan. Nah, ini saya mulai dari awal saja. A per setengah akar 3, ini kita istilahnya kalau di SMP mungkin kali silang gitu ya. Jadi seperti ini. Karena kita carinya adalah A sama dengan 4 kali setengah akar 3 per setengah akar 2. Ya, ini kali sini Pak, harusnya kalau kali silang. Iya, tapi yang kita cari kan langsung A. Gak usah dikali-kali aja, tetap seperti ini. Karena yang kita cari adalah A. Toh nanti dikembalikan lagi ke sini. Sudah, maka kita kali. Kok balik lagi. Oke, dia jadinya adalah 4. Ini sama ya. Jadi harusnya adalah 4. Oh ya, ini harusnya di 4 kali akar 3 per akar 2. Nah, ya kenapa seperti itu? Karena ini setengahnya sama setengahnya ini boleh dibagi ya. Ini sama ini dibagi jadinya 4 akar 3 per akar 2. Nah, bentuknya kalau seperti ini itu belum selesai. Jadi harus dirasionalkan. Ini kan per akar 2. Dirasionalkan di SMP itu kalian kali dengan akar 2 per akar 2. Kalau ini akar 6, Pak, ya udah akar 6 per akar 6. Kalau ini akar 10, Pak, ya akar 10 per akar 10. Gitu sih merasionalkannya. Oke. 4 akar 3 kali 2 per akar 2. Jadi 4 akar 3 kali akar 2. Akar 3 kali akar 2, akar 6. 4 kali akar 6 per, nah, akar 2 kali akar 2 itu kan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Nah, maka ini bisa disederhanakan 4 dibagi 2 jadi 2 akar 6 cm. Sudah, gitu aja. Jadi ilmunya kalian pinter-pinter istilahnya kali silang yang itu ya. Oke, sama milih A, B atau C. Lihat dari soal. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini, diketahui segitiga ABC dengan sudut ABC adalah 120 derajat. Berarti ini segitiga tumpul. Karena ada salah satu sudutnya yang di B, ini dia 120 derajat. Tumpulnya di sudut B ya, kalau yang ini A, B, C yang di tengah kita ambil. BC-nya 6 dan sudut ACB 15 derajat. Hitunglah panjang B. Coba kita akan kerjakan. Oh, kita punya segitiga itu dan sudut B-nya adalah 120 derajat. Nah, dari segitiga ini kelihatan mana yang tumpul? Yang ini. Maka dapat saya kasih nama. Di sini saya punya segitiga A. Segitiga boleh macam-macam ya. Ada A, B, C, P, Q, R. Terserah yang buat soal. Sudah. Di sini saya punya segitiga ABC. Saya punya sudut ABC 120. Di manakah sudut 120? Di B, karena B-nya terletak di tengah. Saya tulis
Di sini adalah 120 derajat. Oke, lanjut. BC 6 cm. Saya belum kasih, BC 6 cm ya. Saya belum kasih nama ya. Ini C berarti, ini B. BC itu adalah berarti A kecil. Sama kayak yang tadi kita kasih nama dulu. BC 6 cm. BC 6 cm berarti A-nya itu 6 cm. Kita kasih A-nya itu sama dengan 6 cm. Kemudian sudut ACB 15 derajat. ACB berarti sudut yang tengah. ACB 15 derajat. Oke, yang ditanyakan adalah hitunglah panjang B. Karena yang ditanyakan adalah B, maka otomatis kita akan pakai B per sin B. Ya, karena ditanyakan B. Ini pasti ditanyakan dipakai karena yang ditanyakan B. Kalau yang nggak kepakai, ya nggak akan ketemu B-nya. Kan gitu. B per sin B, ya yang pakai. Kemudian, apa lagi yang diketahui? Ada sisi B, ada... Ini ada berapa ini? B-nya nggak diketahui ya. Yang ditanyakan artinya B. Yang diketahui adalah yang 6. Kita pakai A atau yang C ya? Yang C ada 15 derajat nih. Oh nggak bisa, karena sin 15 derajat itu perlu 15 derajat itu bukan sudut istimewa. Berarti kita pakainya adalah yang ya A per sin A sama dengan B per sin B. Itu yang bisa kita pakai. Karena C-nya nggak diketahui berapa. Karena kita nanya B per sin B sama dengan A per sin A. Atau A per sin A sama dengan B per sin B. Loh Pak, kita kan nggak punya sin A. Gimana? Cari dulu. Ya, kita cari dulu. Sudut A itu berapa? Ini kan 120 nih. Ini 15 derajat. Maka untuk nyari sudut A, nah ingat nggak untuk yang segitiga, jumlah totalnya berapa? 180 derajat. Berarti sisanya dikurangi 120 derajat. Dikurangi 120 derajat tambah 15 derajat. Kan sisanya itu. Pengurangan dari 180 dikurangi 120 sama 15 derajat. Ini 135 ya. 180 kurangi 135 berarti 45 derajat. Gitu ya. Maka ini dapat saya isi, yang sebelah sini sudut A itu dapat saya isi. Dia nilainya adalah 45 derajat. Gitu. Ngerti ya? Oke, karena sudah ngerti berarti bisa diisi. Nah, A-nya bisa diketahui A 6, sin A sin 45, B-nya berarti tidak diketahui alias ditanyakan per sin B 120 derajat. Kita hitung, A-nya dimasukin 6, B-nya sin 45, B per sin 120. Nah, sin 45 berapa? Setengah akar 2 dan sin 120. Nah, ini ada di kuadran 2. Sin 120, silakan pakai cara yang kemarin sama dengan setengah akar 3. Maka B-nya kita cari 6 kali setengah akar 3 per setengah akar 2. Kemudian kita peroleh B-nya 6 akar 3 per akar 2 ya. Setengahnya bisa dibagi ya, karena sama-sama setengah, atas ada setengah, bawah ada setengah. Nah, kalau ini ada sepertiga, ini sepertiga juga boleh dibagi. Kalau sama-sama boleh dibagi. Nah, ini per akar 2 lagi, jadi dirasionalkan dikali dengan akar 2 per akar 2. Maka dia jadi akar 3 kali akar 2 akar 6, akar 2 kali akar 2 yaitu kok 4 sih ini. Ini akar 4 ya. Ini akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 3 akar 6 per 2. Gitu aja. Oke? Gampang. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A, kita pakai segitiga dulu. Ada segitiga ABC 30, A-nya 9, B-nya 9. Ketika tentukan besar sudut B. Oke, kita namai dulu ya. Ya, gampang aja gini. Ini A, kemudian ini B, kemudian ini adalah C. Berarti di sini A kecil, di sini B kecil, di sini adalah C kecil. Ini B ya. Oke. Terus kita masukkan A-nya 30 derajat. Langsung saya tulis saja ya. Ini 30 derajat. Pak, apakah harus gambar segitiga? Nggak harus sih, cuma ini membantu aja. Kemudian A-nya 9, A-nya ini 9. Kemudian B-nya adalah 9 akar 3. Ininya B-nya sama dengan 9 akar 3. Oke.
Nah, ini pertanyaannya dibalik. Kalau tadi yang ditanyakan adalah berapakah besar sisinya, sekarang yang ditanyakan adalah berapakah besar sudut B. Sudut B yang ditanyakan berarti otomatis kita pakai B per sin B. Nah, kita pakai A atau yang sisi A atau pakai sisi C, kita lihat yang di sini apa yang diketahui. Yang kita adalah sisi A, sudutnya juga A. C nggak diketahui ya, berarti C nggak dipakai. Oke, kita pakai A dan B lagi. Pak, dari tadi nggak pakai C. Wah, nggak tahu ya, contohnya kebetulan seperti ini. Oke, kita isi. A per sin A, A-nya 9. 9 per sin 30 sama dengan 9 akar 3 B-nya per sin B. Oke, sekarang kita kali silang. 9 kali sin B sama dengan 9 akar 3. Sin 30 tadi berapa? Sin 30 itu setengah ya. Sin 30 itu setengah, jadi saya tulis di sini. Terus sin B sama dengan ini kali ini kan 9 per 2 akar 3 dikali dengan 1 per 9. Karena dikali 9 nanti ini per 9. Oke, kita peroleh sin sudut B sama dengan setengah akar 3 karena 9-nya bisa dibagi setengah akar 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah sudut B? Nah, gampangnya seperti ini. Sin sudut B sama dengan setengah akar 3. Sin berapakah yang nilainya itu sama dengan setengah akar 3? Oke, sin berapakah yang nilainya setengah akar 3? Maka jawabannya adalah sudut B adalah 60 derajat. Ya, sin B adalah 60 derajat atau di sini ada yang tahu. Atau sudut B itu dia sama dengan 120 derajat. Ada dua, yaitu bisa 60 derajat atau 120 derajat. Kok bisa? Ya, karena di sini diketahui di segitiga ABC saja. Di situ tidak diterangkan bahwa segitiga ABC itu lancip atau tumpul. Ya, kalau lancip maka sudut B-nya 60 derajat. Kalau ternyata sudut B-nya tumpul atau segitiga tumpul, jawabannya adalah 120 derajat. Mana Pak yang dipakai? Kedua-duanya. Karena di sini tidak diterangkan segitiga ABC dia lancip atau tumpul. Kalau misalnya dikatakan awal, segitiga ABC adalah segitiga lancip, tentukan sudut B 60. Segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Berapakah sudut B? 120 gitu. Gitu ya. Logikanya dipakai. Kenapa 120 derajat? Coba kalian cari sin 120 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Oke? Oke. Lanjut. Contoh nomor 5 diketahui segitiga ABC dengan sin A setengah dan sin B sepertiga. A-nya 12. Tentukan panjang B. Oke, kita pakai segitiga lagi. Nah, sama ya. Saya pakai ini ada A, biasa kan, ini B, kemudian saya punya lagi ini C. Maka depannya A adalah A kecil, depannya B adalah B kecil, depannya C adalah C kecil. Oke. Nah, seperti ini yang diketahui adalah sin A setengah, sin B sepertiga. Nah, yang diketahui sama yang sebelumnya adalah sin A sama dengan setengah. Jadi bukan berarti di sini saya tulis setengah. Karena sin A sama dengan setengah itu bukan derajat. Nah, kalau ini kan 30 derajat, maka saya isi 30. Nah, setengah, bukan derajat, tapi ini nilai dari sin A, setengah. Ini malah lebih gampang daripada yang sebelumnya. Sin B sepertiga, bukan berarti saya tulis di sini sepertiga, karena nilai dari sin B sudah sepertiga, bukan derajatnya. A-nya 12, maka itu bisa kita tulis. A-nya sama dengan 12. Oke, kita lanjut. Tentukan panjang B. B kan yang dicari. B per sin B pasti dipakai. Kemudian yang kita tahu adalah sisi A. Berarti A per sin A. C-nya nggak kepakai lagi. Oke, kasihan si C. A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B. Oke, baik. Kita akan hitung langsung. Nah, sin sudut A sama sin A ini maksudnya sama ya. Oke, kita tinggal isi. Hanya berapa? 12. Sin A berapa? Langsung ketemu setengah. Nggak usah pakai yang ini sin 30 derajat lagi. Nggak usah pakai yang sudut istimewa lagi, langsung ketemu, lebih enak yang ini. 12A-nya, sin A-nya adalah setengah, B-nya ditanyakan, sin B-nya sepertiga. Udah dikali silang, 12 kali sepertiga sama dengan B kali dengan setengah. Maka bisa kita peroleh 12 kali sepertiga adalah 4, B kali setengah adalah B per 2. Kita peroleh B-nya 8 cm. Gampang sekali. Kalau yang ini malah gampang. Kenapa? Karena tidak pakai sudut, langsung ketemu nilainya. Jadi di sini nggak usah ditulis derajat-derajatan. Gampang, lanjut. Oke, nomor 6. Diketahui segitiga ABC lancip. Nah, yang ini baru dikatakan dia lancip dengan AB-nya 5 cm, BC 9, dan sin C sepertiga. Tentukan sin A dan sekan A. Oke. Kayak tadi. Oke, waduh, kok keliru. Kebablasan. Kita kasih nama dulu ya. Saya punya A,
Wah, udah ketahuan deh. C-nya akhirnya kepake. Apa? A, B, C, ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Oke. Pak, kok Bapak selalu naruh A-nya di sini? Nggak boleh tak A-nya di sini? Boleh, terserah segitiganya. Itu terserah. Oke, kita punya AB 5 cm. AB 5 cm berarti sisi C. AB-nya 5 cm. Kemudian yang diketahui lagi adalah BC 9 cm. BC 9 cm. 9 cm. Oke. Kemudian diketahui adalah sin C itu sama dengan setengah. Nah, karena sama dengan angka, nanti di sini sudah nggak usah saya pakai. Oke, yang ditanyakan adalah sin A dan sekan A. Sin A, maka A-nya kepake, pasti A-nya kepake, nanti A per sin A. Kemudian diketahui adalah sin C, berarti C-nya kepake, B-nya yang diketahui berarti nggak usah dipakai. Oke, kita lanjutkan, kerjakan. Masukin A-nya 9, sin A ditanyakan, C-nya 5, dan sin C sepertiga langsung masuk. Kita kalikan 9 kali sepertiga, 5 kali sin A. Kita akan peroleh 3 ya ini, 5 sin A. Kita peroleh sin A sama dengan 3 per 5. Oke, kita sudah menjawab sin A sama dengan 3 per 5. Sekarang kita akan mencari sekan A dengan cara yang dulu. Kita punya sin A itu 3 per 5, kita juga bisa pakai segitiga bantu sih. Saya ini pakai yang sudut bantu ya. Sin A 3 per 5 berarti Y-nya 3, 5. Saya mau tanya, sekan A itu rumusnya apa? Sekan A, sekan itu adalah kebalikan dari cos. Cos itu sami, atau berarti kalau sekan mi per sa, atau kalau kita pakai sudut baku, sekan itu adalah R per X. Wah, hujan nih guys. Oke, agak berisik sedikit nggak apa-apa ya. Agak saya keraskan suara saya. Sin A sama dengan 3 per 5, Y per R. Nah, ini kan ada Y, ada R seperti yang saya jelaskan. Kita cari X-nya dulu. Ingat, kita punya rumusnya R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita cari X-nya, dimasukin. Kemudian kita peroleh X-nya adalah X kuadrat 16. Berarti X-nya akar atau plus minus akar 16, yaitu bisa 4 atau min 4. Ya, min 4-nya TM. Kenapa TM? Karena dia sudut lancip. Kalau lancip, nah kalau X-nya 4 itu ada di kuadran 1, kalau X-nya min 4 itu ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2, dia itu tumpul, makanya dia TM. Kita pakainya yang 4. Oke, kita bisa ketemukan sekan adalah R per X, berarti 5 per 4 jawabannya. Ya, karena dia lancip, jawabannya adalah 5 per 4. Kalau misalnya dia adalah segitiga tumpul, jawabannya adalah 5 per min 4. Gitu doang. Oke, semoga paham karena hujan masih gerimis. Mumpung belum deras, kalau terus nanti tambah rame, suara saya semakin tidak terdengar, gitu ya. 30 menit, tidak lupa cukup. Semoga kalian paham. Nanti ada tugas, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, bisa tanya kepada guru kalian masing-masing. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.